Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali saat ini pendengar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini Jumat 8 Oktober 2021. Dan kami punya satu topik ya yang seperti biasa akan Anda komentari di saat ini di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Bersedekah di jalan haruskah disanksi? Bersedekah di jalan haruskah kena sanksi? Ini yang menjadi topik Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk saat ini. Dan kami akan mengundang juga buat Anda untuk berpartisipasi, memberikan komentarnya pagi hari ini melalui line telepon kami pendengar di 082133333940 atau di 081244239440. Opini Publik Lintas Makassar Pagi, bersedekah di jalan haruskah disanksi? Ini pendengar terkait dengan satu informasi tadi yang kami hadirkan lewat Warta Pagi di Pro 1 RRI Makassar ya di pukul 6 pagi ini seputar penertiban anjal gepeng yang ada di Kota Makassar. Jadi hingga akhir tahun 2021 ini pemerintah akan mensosialisasikan perda-perda untuk setidaknya menghilangkan anak jalanan ataupun juga gepeng ya, gelandangan yang ada di Kota Makassar sehingga tidak lagi ditemukan keberadaan anjal ataupun juga gepeng yang saat ini biasanya berkeliaran di jalan-jalan yang ada di seputaran wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Dan inilah yang akan kita bahas. Silakan saya menantikan jaringan telepon Anda untuk bergabung bersama kami di sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, dari siapa di mana ini? Anggi di Makassar, Mbak. Dan siapa ini? Dengan Arti yang ada di Mbak Arti, studio ya. Arti sebuah nama ya. Oke deh, Pak Anggi, ini menarik ini topik kita seputar bersedekah di jalan haruskah kena sanksi ini. Bagaimana menurut Pak Anggi? Ya, memang harus begitu, kena sanksi Mbak Arti. Karena kan bukan artinya kita tidak kasihan, sebenarnya kan mereka sebenarnya orang yang nggak tahu gimana, karena kan mereka terorganisir. Terorganisir, oke. Terorganisir dengan seseorang yang dia turunkan di satu titik, nanti ketemunya di titik ini gitu. Dan itu mereka sebenarnya orang yang sehat semua, cuma modal baju lusuh, memelas, dan karung gaun yang bekas, gitu kan. Akhirnya orang tuh akhirnya mau bersedekah sama mereka, apalagi mereka sengaja membawa anak. Ini kan suatu pelanggaran juga, eksploitasi anak namanya kan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketika kita melihat seseorang yang menggunakan pakaian lusuh, apalagi ada anak yang sementara digendong, itu biasanya rasa iba ini muncul ya Pak Anggi ya? Ya memang ya, manusia kan gitu, manusia kan tidak semua jahat. Manusia itu punya rasa iba, sejahatnya cuman induk harimau, pasti dia sayang dan cinta sama anaknya. Demikian juga manusia gitu. Ya, pasti dia punya rasa iba, dan itu udah strategi mereka membawa anak kecil umur 1 tahun suruh jalan ke merah nggak pakai sendal ya kan. Saya pengalaman pernah begitu di lampu merah di Panakukang. Saya lagi makan di atas motor, terus ada anak kecil dari saya kasih makanan saya, malah anak itu nyebrang, ibunya yang sabet makanan. Oke. Jadi menurut Pak Anggi ini setuju saja ya ketika seseorang yang memberikan sedekah kepada anjal ataupun juga gepeng ini kena sanksi seperti itu? Ya, karena ini kan mencerminkan bersihnya Kota Makassar dari kemiskinan, ya kan, supaya yang pertama juga menghindari dari kecelakaan lalin kan. Jangan sampai tuh anak kecil lagi di lampu merah nyebrang, ada motor lagi di tikungan atau mobil, kita nggak tahu, walau-walam kan. Nah, sementara kan ini yang saya bilang tadi, saya setuju dengan pendapatnya dari Pak Rahman ya, bahwa tidak ada ketegasan atau keseriusan wali kota untuk menangani masalah gepeng dan anjal di Kota Makassar.
seharusnya tuh mereka diberi sanksi ya. Nah, hukuman terutama yang mengorganisir mereka gitu, ya otaknya kan, biangnya itu harus ditangkap di penjara gitu. Dan seharusnya mungkin ada program ini berkelanjutan seperti itu, jadi tidak ada kata-kata putus begitu. Jangan pastai ayam, betul kata Pak Rahman, pastai ayam sekarang ini, besok ini, nanti mereka muncul lagi dan mereka Gepeng Anjal ini pintar otaknya, lebih instan dia pikir daripada saya capek-capek kerja. Itu kan pernah kejadian di Jawa. Itu ada gepeng, dia bawa gerobak. Tapi uangnya banyak ya. Iya, ratusan juta dalam 1 bulan. Oke deh. Jangan itu ukuran basic salary-nya seorang direktur di BUMN loh sebulan begitu. Dia cuma modal gitu saja gitu. Dan Pak Rahman tadi kata udah ngadakan riset di lapangan bahwa 1 hari dia bisa dapat 250, 140, bayangkan saja dikali berapa sekian kan. Jadi ibarat kata ini menjadi seorang gepeng atau anak jalanan menjadi salah satu mata pencaharian juga, kayak semacam tempat kerja juga bagi sebagian orang ya, untuk tidak mau bersusah-susah begitu untuk mendapatkan uang. Dia tidak mau susah, tidak mau payah, artinya dia kalau dia jualan usaha gini, sekarang lagi masa sulit kan. Betul. Itu agak susah anunya kan, konsumen. Terus yang kedua juga apalagi kalau mereka tuh kerja mungkin capek harus begini aturan. Kalau gini kan tinggal model baju lusuh, muka melas, dikasih coreng-coreng itu baru sengaja gimana tuh anaknya disuruh jalan, itu cara mereka ya. Saya setuju saja kalau sedekah jadi jalan. Supaya lebih baik kita ngatin piatu yang sudah ada ini wadahnya gitu. Oke, terima kasih kalau gitu Pak Anggi untuk komentarnya pagi hari ini. Iya, hati-hati jaga kesehatan ya Mbak ya. Amin. Terima kasih Mbak, jaga salam buat teman-teman di RRI. Oke, salam balik ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Anggi yang ada di Makassar sudah berpartisipasi juga di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi ya. Programnya ini harus berkelanjutan, tidak boleh terputus supaya perda ini dapat diterapkan ya. Dan memang Pak Anggi tadi juga mengemukakan kalau setuju saja ini ketika seseorang memberikan sedekah harus kena sanksi ya. Kita juga saat ini sedang live di Facebook Pro 1 RRI Makassar pendengar, dan Anda juga bisa ikut berkomentar di kolom komentar yang ada di Facebook Pro 1 RRI Makassar untuk kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Oke, Pak Wahyu yang ada di Goa. Ya, betul sekali. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagaimana ini pendapatnya Pak Wahyu seputar bersedekah di jalan haruskah kena sanksi? Kalau saya tidak setuju. Oh, tidak setuju, kenapa? Sama sekali tidak setuju. Masa sih kita dilarang bersedekah? Sekarang begini, kalau ada aturan ya mengatakan bahwa yang memberi sedekah, memberi anak jalanan itu kena sanksi. Sekarang pertanyaannya, artinya anak jalanan itu dibiarkan di jalan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ini sebagian orang ini memang sengaja untuk ada di jalanan ini untuk mendapatkan paling tidak uang lah sebagai mata pencaharian gitu, tanpa mau bersusah-susah. Kenapa orang yang memberikan uang kena sanksi? Artinya anak-anak ini di jalan ini dibiarkan berkeliaran. Kan seperti itu. Sekarang begini, kalau memang anak-anak ini tidak dibiarkan untuk berkeliaran di jalan, harus ada petugas yang artinya tidak membiarkan berkeliaran di jalan. Ini mungkin juga menurut Pak Wahyu untuk mengamankan orang yang memberikan sedekah ya. Jangan sampai karena iba hati nurani mengatakan memberikan sedekah, malah kita yang kena denda begitu ya. Jadi tidak mungkin kita bersedekah memberikan di jalan kalau ada anak-anak yang gelandang itu di jalan lagi. Kita mau ngasih kemana kepada siapa lagi? Jadi anak-anak ini yang perlu ditertibkan, anak ini yang perlu dibina bagaimana caranya mereka bisa hidup, karena tidak mungkin mereka mau menjadi anak jalanan, tidak mungkin mereka mau minta-minta di jalan kalau memang mereka punya pekerjaan, punya aktivitas. Seperti itu yang perlu dipikirkan. Carikan jalan bagaimana mereka itu tidak meminta-minta di jalan, bukan malah yang memberikan uang dapat sanksi. Ini sepertinya kebaikan berbuntut Iya. hal yang tidak baik untuk memberi sedekah. Apalagi kan kita diajar untuk bersedekah. Itu salah satu kita diajar untuk bersedekah.
seperti itu. Tetapi tidak mungkin kita mau bersedekah kalau umpama anak-anak jalanannya itu tidak ada berkeliaran. Yang perlu dipikirkan bagaimana anak-anak jalanan ini bisa dapat pekerjaan, bisa dapat aktivitas supaya tidak meminta-minta lagi. Itu yang perlu dipikirkan, bukan malah memberikan sanksi kepada orang yang memberikan uang atau memberikan sedekah. Baik. Itu yang perlu dipikirkan. Bagaimana mereka bisa tidak ada lagi di jalan minta-minta. Bagaimana kita contoh lah ya. Dan saya kemarin di lampu merah ya melihat artinya salah satu saudara kita yang mungkin untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu nasi dengan cara seperti itu karena tidak mampu lagi untuk bekerja. Apakah pada saat kita memberikan makan orang seperti itu kita harus disanksi? Itu yang perlu dipikirkan. Sekarang pemerintah harus berpikir bagaimana caranya kasih makan ini orang yang tidak mampu bekerja. Bukan malah orang yang memberikan sedekah, memberikan uang yang disanksi. Baiklah. Yang perlu dipikirkan bagaimana orang-orang seperti ini yang tidak mampu lagi bekerja dikasih makan. Atau paling tidak yang bisa bekerja dikasih pekerjaan. Apalagi sekarang zaman-zaman selama masa pandemi ini kan sulit ya, semua sulit. Malah kehilangan pekerjaan. Dimengerti. Yang perlu dipikirkan bukan orang yang memberikan uang itu yang malah dikena sanksi. Barangkali saya ini perlu dipikirkan aturan ini. Bagaimana caranya anak-anak jalan tidak ada lagi di jalanan? Bagaimana caranya orang-orang yang tidak mampu bekerja dikasih makan? Bukan malah kita yang diberikan sanksi. Kena batunya. Orang-orang yang memberikan ini. Baiklah. Ini kesannya ini kayaknya diajar kita pelit. Meskipun mungkin tujuannya baik, tapi ada kesan pelit di dalamnya ya, menurut Pak Wahyu. Iya, kita diajar pelit kayaknya seperti ini aturan. Jadi yang perlu dipikirkan, jangan memberikan sanksi kepada orang yang ngasih duit, tapi yang perlu dipikirkan bagaimana orang-orang yang tidak mampu bekerja dikasih makan. Karena mereka juga tidak mungkin mau seperti itu kalau mereka mampu makan. Baiklah Pak Wahyu. Itu yang perlu dipikirkan. Siap. Jadi saya sama sekali tidak setuju. Tidak setuju dari Pak Wahyu. Terima kasih sudah bergabung di Opini Publik, Pak Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya menurut Pak Wahyu tidak setuju karena ini juga sepertinya pro dan kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau setuju ini memang melihat kondisi di lapangan, kondisi yang ada ini banyak orang memanfaatkan situasi untuk memperoleh uang dari orang yang mungkin murah hati seperti itu. Tapi di sisi lain juga menurut Pak Wahyu kita diajarkan seperti pelit ya. Bagaimana pendapat yang lain? Kita terima kembali di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dari siapa, di mana ini? Dari Andi Akbar di Makassar ini. Andi Asmar yang ada di Makassar. Silakan komentarnya ini terkait bersedekah di jalan, haruskah kena sanksi ini? Suatu kebijakan memang pro dan kontra. Pro dan kontra, betul. Iya. Itu tadi terpungkiri. Bersedekah banyak jalan, banyak cara. Iya, tapi mungkin ada yang memanfaatkan situasi yang ada di jalan. Tapi kalau saya melihat begini, kenapa sih harus orang yang beri sedekah harus disanksi? Kenapa bukan pemerintah yang disanksi? Pemerintah kan ada undang-undangnya. Bahwa anak terlantar dan yang itu dikelola oleh negara. Dikelola oleh negara. Mana implementasi dari undang-undang itu? Jadi kalau pada dasarnya ini Pak Andi Asmar ini setuju, tetapi juga tidak setuju begitu, dua-duanya ya? Iya, antara setuju dan tidak setuju lah. Ini kan tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Pemerintah ini kayaknya mulai tanggung jawab dong. Hanya mencari kampanye saja. Ya toh? Anda melarang, tapi Anda tidak bertanggung jawab. Seharusnya Anda bertanggung jawab dong. Kenapa ada banyak warga Anda seperti itu? Pengemis di jalan. Iya. Kenapa seperti itu? Mana itu anggaran itu? Kenapa tidak dipakai untuk kesejahteraan mereka? Untuk mereka bantu kepada mereka. Mana tanggung jawabnya pemerintah? Itu jadi undang-undang loh. Berarti Anda itu melanggar undang-undang. Ya kan Anda melanggar undang-undang itu. Jadi solusi praktisnya menurut Bapak seperti apa? Saya kira pemerintah harus mendata betul-betul yang ditemukan di jalan apakah betul memang mampu layak untuk dibantu atau tidak. Seperti itu. Kalau memang mampu, oke lah. Silakan didata satu-satu. Kalau memang dari luar daerah, silakan dikembalikan ke daerahnya. Tapi kan sangat susah ini, begitu banyak anjal dan gepeng yang ada di Kota Makassar saja itu begitu banyak ini Pak Andi Akbar. Itu tidak susah kalau pemerintah mau.
Tidak susah kalau pemerintah mau. Kalau Oke. pemerintah punya memang niat yang baik, pasti bisa kan, mereka punya peran. Mereka semuanya bisa. Kenapa itu di desa sosial tidak itu disuruh saja data semua, datang setiap lampu merah seperti itu. Masing-masing dibagi tim seperti itu ya, Pak Andi Akbar ya, disebar. Untuk mendata mereka, gampang kok. Untuk yang bukan warga Makassar silakan diantar kembali. Kalau perlu masuk ke bupatinya. Wah, ini warga data ini Bang Emis Makassar. Itu satu solusi yang Anda tawarkan ya kepada pemerintah. Oke. Karena saya kira pengemis mesti ada di lampu jalan itu kemudian jadi bukan semuanya dari orang Makassar, tapi ada dari luar daerah. Oke. Ya, kenapa pemerintah tidak pernah melakukan itu? Hanya mau kampanye saja, melakukan suatu peraturan, sudah. Ini tidak boleh seperti itu. Pertanyaan saya selanjutnya ini kepada Pak Andi Akbar. Apakah ini Pak Andi Akbar menjadi salah seorang yang suka memberikan sedekah kepada orang? Kan biasanya kan kalau kita ketemu orang itu ada kadang kita melihat orang ada rasa iba di dalam hati. Oh, tergantung keadaannya. Tapi pernah ya Pak Andi Akbar ya. Cukup tua atau apa memang wilayah kondisi kita kasih. Tapi kalau memang masih muda, masih wah, jangan ini kan. Jadi dilihat-lihat dulu penampakannya ya. Bukan sebenarnya tidak mau. Tidak ada pekerja kalau dia mau kerja sebenarnya. Banyak kan dia mau kerja kalau dia mau. Tapi memang hanya kan orang malas dia mau cari kampanye, mereka melakukan seperti itu. Betul, oke. Iya. Jadi saya kira artinya saya juga tidak terlalu, tapi dalam hal ini pemerintah juga harus bertanggung jawab kepada anak-anak jalanan juga. Ini murni juga bagi mereka memang ada pemalas lah. Dia mau cari cuma gampangnya saja untuk cari duit. Dia tidak mau susah-susah. Gampang kok, hanya toko-toko memerlukan karyawan, yang penting Anda mau kerja. Betul. Iya, tapi kalau Anda memang tidak mau kerja keras, tidak mau, ya begitulah. Anda begini jalan. Oke, baiklah. Seperti itu. Oke. Saya kira seperti itu. Terima kasih kalau gitu. Pemerintah memang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Jangan hanya sekedar mengeluarkan suatu kebijakan, tapi harus memang betul-betul bertanggung jawab menjalankan itu amanah undang-undang itu bagi mereka. Dan kedua, data mereka. Ini kalau memang warga Makassar, data mereka aman, mereka layak dibantu atau tidak. Dan yang kedua, kalau memang bukan warga Makassar, silakan dikembalikan kepada daerahnya. Silakan dikembalikan kepada daerahnya masing-masing. Oke, terima kasih Pak Andi Akbar sudah berpartisipasi. Selalu selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dilema juga ya, terjadi pro dan kontra antara setuju dengan tidak setuju, karena memang saya pun juga biasanya memberikan sedekah kepada orang lain, kepada anjal ini yang ditemui, tetapi dilihat dulu dia memang layak tidak diberikan sedekah atau tidak, seperti itu ya. Jadi menurut Pak Andi Akbar tadi ini pemerintah juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat agar paling tidak meminimalisir lah, atau bahkan mungkin ini bisa menghilangkan yang namanya anjal ataupun juga gepeng yang ada di jalanan ya, karena memang tidak bisa dipungkiri, terlebih di masa pandemi saat ini pendengar, begitu banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, sehingga mungkin untuk menyambung hidupnya juga ini harus turun ke jalan meminta-minta. Apakah akan ada orang yang memberikan sedekah atau seperti apa ya? Namun menurut Anda, apakah ketika bersedekah di jalan ini harus kena sanksi? Karena memang gencar disosialisasikan hingga akhir tahun 2021 ini pendengar, tidak ada lagi pemberian sedekah, kalau tidak akan didenda, dan lumayan ini dendanya ya. Kita terima penelpon selanjutnya di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Pak Usman di Parantambung. Pak Usman di Parantambung. Apa kabar ini Pak Usman? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Oke, bagaimana ini pendapat Pak Usman ini seputar sedekah di jalan yang kena sanksi? Kalau saya yang melihatnya, mungkin tujuannya ini pemerintah. Iya. Kalau tidak dikasih, tidak ada di jalan berkeliaran. Kita menilai yang positifnya ya. Positifnya. Oke. Ini kan anak-anak liar. Iya. Tidak mungkin anak panti asuhan begitu, saya rasa nggak mungkin. Betul. Ini kan anak liar, mau cari inaknya minta-minta. Kalau dikasih, nggak bisa hilang, dia pasti akan memanggil temannya lagi. Tanpa butuh waktu yang banyak, tanpa butuh bersusah-susah ya dapat uang. Iya. Gitu ya. Khususnya itu di Sungai Sadang, Petran, kan paling banyak itu di situ. Orang tuanya nggak tahu, kan dia panggil teman. Apa mau kasih uang 5.000 sampai 10.000 per hari? Kali banyak orang.
Baru ini kan musim pandemi, tidak sekolah anak-anak. Iya, tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Oke. Ini pemerintah banyak dinasnya. Harusnya dinas sosial yang turun atau Satpol PP. Iya kan? Iya. Saya rasa itu begitu yang paling tepat. Ini Pak Dhani tujuannya bagus, kalau saya lihat paling bagus tujuannya. Hanya kita biasa pikir negatif. Padahal bersedekah bisa lewat mana saja ya Pak mau Usman, kita mau kasih. Kalau mau sedekah yang abdal, jadi panti asuhan, minta doanya juga. Oke. Kalau mau yang enaknya. Tapi kan saya tidak bicara sombong, Mbak. Saya kalau mau ke RRI itu kasih yang di pinggir segitiga itu yang cacat. Itu lebih abdal kan? Ada banyak ya. Iya banyak. Itu kan tidak bisa bekerja, kasihan. Kalau anak-anak begitu kan anak nakal. Tidak dikasih uang, dikotok-kotok kaca. Bagus kalau mobil tidak dihantam ya. Iya. Itu aja Mbak, dengan siapa ini? Arti Alfian. Artian. Kalau lagu-lagunya malam paling enak saya rasa. Oke, mantap kalau gitu. Terima kasih Pak Usman juga sudah berpartisipasi di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memang ini topik yang menarik untuk kita komentari karena menimbulkan pro dan juga kontra di kalangan masyarakat. Ada masyarakat yang memang sering bersedekah, dalam hal ini memberikan uang, upah mungkin juga kepada anak-anak jalanan ataupun gepeng yang berkeliaran di beberapa titik, beberapa ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Misalnya ketika ingin menuju ke belokan ini, ada yang menolong kemudian diberikan, dan seperti itu selanjutnya. Atau mungkin ada yang anak orang tua yang sambil menggendong anaknya di kala hujan, pasti itu kan juga menimbulkan rasa iba kepada seseorang. Namun ketika kita memberikan sedekah dari ketulusan hati kita ini ya, kita berbicara soal ketulusan hati memberikan sedekah kepada anjal ataupun juga gelandangan ini, ternyata pendengar ini bisa diberikan sanksi. Inilah yang saat ini digenjot atau terus disosialisasikan oleh pemerintah Kota Makassar ini hingga akhir tahun 2021 terkait perda ini. Memang menurut Pak Usman tadi ini kita lihat dari sisi positifnya. Diharapkan dengan keberadaan perda ini yang akan diterapkan ini paling tidak meminimalisir keberadaan anak-anak jalanan ataupun juga gelandangan yang ada di ruas jalan Kota Makassar. Kita terima penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Arti. Iya, dari Pak Niko Beni ya? Iya, salam sehat buat RRI dan Mbak Arti khususnya. Oke, salam sehat juga Pak Niko Beni. Silahkan, saya tunggu salam ini komentarnya. Semangat pagi ini supaya kita menyelamatkan orang-orang di pinggir jalan. Silakan, bagaimana sebenarnya komentarnya Pak Niko Beni? Yang pertama saya ingin katakan bahwa untuk penertiban undang-undang ini supaya kita tidak salah kaprah dulu lah. Supaya kita tidak salah kaprah. Harus dilihat dasarnya dulu ya, harus dilihat dasarnya dulu ya. Supaya kita tidak salah kaprah dalam berkomentar soal anjal, soal dan lain sebagainya. Oke. Dan undang-undang memang mengatakan bahwa semua anak terlantar dijamin oleh negara. Sehingga dengan demikian ini kan negara hadir untuk mengatur semua itu. Nah, artinya negara hadir dengan berbagai aturan-aturan yang ada. Lalu kemudian kita sebagai rakyat itu yang mematuhinya dengan catatan-catatan, masukan-masukan sebagaimana yang sudah diberikan masukan-masukan oleh masyarakat. Tentunya ke topik kita pada pagi hari ini, pemerintah hadir untuk mengatur semua itu. Saya kira pemerintah hadir mengatur semua itu kan semuanya kan harus mematuhinya. Oke. Nah, salah satu jalan itu harus kita bedakan dulu. Kegiatan di pinggir jalan itu ada dua macam. Benar-benar itu sebagai anak jalanan, anjal, dan memang benar-benar ada yang memang memanfaatkan kesempatan itu. Ada yang mengorganisir di belakang para anjal itu ya? Organisir dan memanfaatkan itu. Sehingga negara hadir untuk mengatur kota ini dengan baik. Sehingga ini sebenarnya sosialisasi aturan yang akan dijalankan oleh pemerintah kota. Nah, kalau pemerintah kota menjalankan sesuatu tanpa ada dasarnya, maka ujung-ujungnya adalah dia dituntut. Nah, turunan daripada itu adalah pemerintah kota menerjemahkan undang-undang itu. Nah, undang-undang itu diterjemahkan oleh peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan dan turunannya sampai dengan peraturan RT/RW. Itu yang harus dijalankan. Lalu kemudian pemerintah sudah hadir, banyak panti asuhan.
Panti asuhan ini kan pemerintah hadir untuk memberikan bantuan-bantuan di sana. Iya. Pemerintah tidak mungkin hadir membantu orang per orang. Nah, itu yang harus kita pahami, kita menyamakan persepsi kita sehingga kita tidak melakukan atau memberikan prediksi sesuai dengan pemikiran kita orang per orang. Nah, sehingga bagi saya adalah penegakan aturan itu tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Aturan itu hadir berdasarkan apa yang sudah diteliti, apa yang sudah di jauh hari sebelumnya itu sudah didata semuanya. Kemudian melalui, khusus kita bicara onjol ini kan penanganan itu bukan wali kota langsung, tapi ada dinas terkait dalam hal ini menerjemahkan itu perintah wali kota, yaitu dinas sosial. Dinas sosial ini hadir. Nah, oleh karena itu maka pemikiran saya adalah dinas sosial ini melalui pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman mereka, kemudian mereka mencoba untuk mengusulkan perda itu. Nah, perda itu kan akan disosialisasikan. Lalu kemudian wakil rakyat kalau sudah setuju atas perda yang dibuat oleh pemerintah kota, selesai. Karena kita semua itu sudah memberikan suara kita ke wakil rakyat. Jadi intinya wakil menurut rakyat itu mewakili kita, mewakili rakyat termasuk anak jalanan itu. Jadi itu yang diatur. Jadi intinya menurut Pak Niko Beni, kita sebagai warga masyarakat khususnya Kota Makassar harus mematuhi perintah yang sudah diberikan. Karena kalau kita tidak patuhi aturan, semuanya amburadul. Oke, baiklah. Karena negara ini kan hadir mengatur rakyatnya. Kemudian rakyat hadir melaksanakan apa yang menjadi perintah undang-undang. Jadi kalau tidak ada yang mengatur, saya kasih contoh, tidak usah urus pemerintah dulu lah. Kita urus di rumah tangga kita sendiri. Kalau tidak ada ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga, kemudian kita punya anak 10. Kemudian tidak ada aturan yang kita buat di dalam rumah kita, coba bayangkan nih. Satu maunya ini, satu maunya ini, satu maunya ini. Jadi kacau ya Pak Niko Beni ya. Ya, jadi bagi saya adalah aturan ini, mari kita melihatnya, jangan kita melihat dari segi positifnya, kalau ada sisi negatifnya, bagaimana seperti apa, berikan solusi. Kemudian saya kira ini RRI ini sebagai corong masyarakat dan bukan saja kita yang berbicara ini yang selalu menanggapi ini, yang mendengarkan. Sejuta umat di Indonesia ini, sejuta rakyat di Indonesia ini termasuk pemerintah punya di ruangan Infocom itu punya radio Star RRI, punya apa semua didengar di sana. Mereka akan mencatat itu, kemudian nanti melalui RRI juga mengambil kesimpulan-kesimpulan, kemudian didorong ke RRI pusat, kemudian RRI pusat akan melangsungkan, kalau itu tingkat nasional dia akan dorong ke nasional, ke tingkat daerah dia akan dorong ke daerah. Siap. Saya kira itu pemikiran saya. Jadi marilah kita melihat menanggapi sesuatu itu jangan ada terindikasi di kepala saya bla bla bla. Pemerintah kota tidak melarang orang bersedekah, itu tidak dilarang. Kalau bagi saya, menurut saya secara pribadi yang saya melihat, tidak ada orang melarang. Sedekah itu keikhlasan orang untuk memberi kepada orang. Hanya tata cara saja yang diatur oleh pemerintah. Kalau menurut saya yang saya lihat sekarang ini, tata caranya itu di jalanan ini seperti itu kan membahayakan arus lalu lintas, kemudian membahayakan yang lain. Kadang-kadang mobilnya dicoret. Kalau kita tidak memberi. Nah, kalau itu peluang itu diatur, kemudian orang tidak memberi di jalanan, tidak ada lagi orang di jalanan. Oke, baiklah. Termasuk dengan yang apalagi itu yang di pinggir jalan itu, yang tahan-tahan mobil itu, yang kasih lewat mobil, apalagi saya lupa itu. Itu juga saya menyarankan melalui RRI dibuatkan juga aturan itu. Aturan itu tentunya harus ada solusinya. Mereka mau diapakan, kira-kira begitu. Nah, kalau bagi saya kan, saya kira dinas sosial sudah memikirkan anak-anak jalanan ini akan ditempatkan di panti asuhan. Tapi kadang mereka sudah ditempat ke sana lari. Harus ada wadah lain ya, Pak Niko Beni ya. Hadir ini untuk mengatur semua, untuk kesadaran rakyat Kota Makassar, termasuk rakyat yang membeli dan termasuk rakyat yang menerima itu, anjal itu. Baiklah. Itu diatur. Bukan berarti dilarang, saya kira begitu. Terima kasih kalau begitu Pak Niko Beni. Ya, selamat pagi. Mohon maaf kalau agak panjang Pak Arti. Tetap menjadi corong udara RRI. Sekali merdeka, tetap merdeka Pak Anti.
Merdeka. Merdeka, terima kasih Pak Niko Beni yang ada di Makassar juga sudah memberikan komentarnya di Opini Publik Lintas Makassar pagi saat ini. Memang sangat-sangat menarik untuk kita kupas bersama, sangat-sangat menarik untuk kita bahas bersama karena ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun seperti Pak Niko Beni tadi dan juga Pak Usman, kita lihatlah, kita ambil manfaat positifnya seperti apa. Pastinya juga pemerintah ini sudah memikirkan solusi-solusi yang dihadirkan sehingga semuanya ini bisa terakomodir seperti itu ya. Jadi lebih kayaknya ini menyasar kepada oknum-oknum yang memanfaatkan, ada oknum yang mengorganisir sehingga begitu banyak anak-anak jalanan, begitu banyak gelandangan yang ada atau yang kita temui di ruas jalan di Kota Makassar. Kita juga informasikan pendengar kalau saat ini Opini Publik Lintas Makassar pagi sedang live di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Jadi Anda juga bisa mengirimkan atau menuliskan komentar Anda di kolom komentar di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Satu penelpon dulu saya terima. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari saya Syamsul Bahri di Makassar. Pak Syamsul Bahri yang ada di Makassar. Silakan Pak Syamsul Bahri. Saya kira ini masalah anak jalanan ini udah artinya udah berpuluh tahun dibahas. Sudah lama ya Pak Syamsul ya. Udah lama. Ini itu kan udah pernah aturannya. Malah sebelum Pak Dan itu periode pertama itu Pak Dan itu udah aturan harus diambil, harus denda yang memberikan. Ini kan ini menjadi menjadi dilema bagi kita masyarakat. Iya. Oke lah, kalau aturan itu menurut saya kan harus memang dijalankan. Harus dijalankan ya. Yang namanya aturan ya Pokoknya, memang harus dijalankan. Iya, tidak bisa karena yang membuat aturan itu bukan orang bodoh. Ada semua di situ, ada ulamanya, ada tokoh masyarakat, ada pemerintah, ada masyarakat biasa. Malah ada mungkin perwakilan dari Anjala itu. Yang menjadi masalah sekarang ketika itu aturan diberlakukan, tidak ada perhatian, tidak ada uji kelayakan. Maksudnya Uji kelayakan, oke. Nggak pernah ada hipotesa mengatakan bahwa ketika ini aturan sudah dijalankan tidak ada lagi yang turun mengawasi. Jadi harus ada penelitian selanjutnya lagi ini. Ada penelitian yang berikutnya lagi menurut Anda Pak Syamsul Bahri? Menurut saya jujur peneliti masyarakat. Saya orang antropologi, peneliti masyarakat. Hampir setiap hari saya alami yang begitu. Bagus ketika 2-3 hari itu aturan diterapkan, memang bagus. Setelah Tetapi itu? Satu minggu aja itu udah hilang, tidak ada lagi yang awasi di situ. Tetap anak anjal berkeliaran. Malah kan sekarang bertambah. Betul. Bertambah yang nyapu kaca dulu kan tidak ada. Yang saya heran kalau memang dia itu anak jalanan pasti pakaiannya kasar kusuk. Ini pakaiannya bagus ya. Oh, rambutnya malah lebih dari orang. Bahkan ada kulitnya juga yang masih putih begitu. Kalau itu dicarikan jodoh yang perempuan itu pasti banyak yang tertarik pemuda. Oke. Mereka rapi-rapi. Jadi menurut saya Mbak, aturan inilah kelemahan aturan di Indonesia ketika tidak dijalankan, dibiarkan, tidak ada pengawasan. Jadi seharusnya ini terus berlanjut seperti itu Pak Syamsul Bahri ya. Kalau saya begini, pokoknya kapan didapat diambil. Nah sekarang kita serba salah. Kita serba salah Bu ya. Masyarakat biasa ini pengguna jalan ini serba salah. Kita mau larang tidak enak. Kadang-kadang kita tertolong dengan mereka karena tidak ada petugas. Iya. Kadang kita tertolong tidak ada petugas. Nah kasihan kalau dia tolong kita kan tidak mungkin dikasih. Seperti di pasar persimpangan Dayak dan Pancayang. Iya. Itu kan simpang 4 sempit sekali. Kalau mereka tidak pernah ada polisi di situ. Kalau mereka tidak ada, tidak bergerak kendaraan. Jadi kalau saya intinya Mbak, pokoknya kalau memang itu aturan sudah diterapkan, ya nggak ambil itu anak-anak tiap hari ambil. Masa yang sponsor itu anak-anak pasang di situ bisa tiap hari, tiap malam pulang ngambil malam kan ada yang ngambil. Bukan dia tidak datang, dia tidak pulang sendiri. Rantai itulah yang seharusnya diputus ya, menurut Anda Pak Syamsul Bahri. Nah sekarang kalau dia mau diambil pagi, kita sudah sampai di situ kapan di mana ada itu kita ambil. Oke, baik. Kasih pembinaan di tempat, masa ada tilang di tempat pembinaan tidak ada. Jadi harus ada penelitian yang lebih lanjut lagi nih kalau menurut Pak Syamsul Bahri ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau gitu terima kasih Pak Syamsul Bahri sudah berpartisipasi juga di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Siap.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebentar pendengar, kami masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, dan sebentar juga kami masih akan menerima partisipasi Anda untuk berkomentar bersama kami di sini di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Bersedekah di jalan haruskah kena sanksi? Sesaat lagi pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Tapi Sandro, maksud kedatangan kita ke sini. begini Sandro, mau kak diisi badanku dengan ajian ilmu kebal. Ilmu kebal? Mau ku apa dengan ilmu kebal? Anu Sandro, ini sekarang lagi musim corona, mau kak pakai supaya terhindar kak dari virus. Bagaimana? Bisa gitu? Berapa kira-kira maharnya? Tunggu. Cincin bancana ku bancana. Tanah saya pangisian aku malam-malam dah. Ambil ini. Apa ini Sandro? Sudah ambil saja. Loh, masker, hand sanitizer. Apa maksudnya ini Sandro? Mana ilmu kebalnya? Kau kebal, bukan di sini tempatnya lah kutu. Sana, vaksin. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five. Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Karena ku hanya melihat semua dari parasmu. Terakhir kau bilang padaku, kau takkan pernah selingkuh. Tetapi
ternyata dirimu bermain di belakangku. Saat ku melihatmu, kau sedang mesraan dengan seorang yang ku kenal. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Saat ku melihatmu, kau sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Tapi tak mengapa aku tak heran, karena dirimu cinta sesaatku. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini, hari Jumat 8 Oktober 2021 ya. Dan kami masih mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengomentari topik kita pagi hari ini, bersedekah di jalan haruskah kena sanksi? Bersedekah di jalan haruskah kena sanksi? Satu topik yang menarik yang menimbulkan pro dan kontra pastinya di kalangan masyarakat ya. Kita informasikan juga saat ini kita masih terus live dari fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Oke, kita terima kembali penelpon di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arti, Anggi. Mohon maaf ini saya cuma nambah sedikit ya Mbak Arti ya. Oke, silakan Pak Anggi. Ini ada salah kaprah mungkin yang mendengar ini dengan judulnya dilarang bersedekah. Sebenarnya itu bukan dilarang, bukan pelit kita mengajar kita pelit bersedekah, bukan ya. Ini artinya supaya si gepeng ini tahu bahwa tidak ada lagi orang bersedekah dengan larangan itu. Akhirnya kan si gepeng itu dia akan sendirinya menyingkir gitu kan, tidak akan melakukan aktivitas di jalan. Gitu. Sudah pikir-pikir memang, pikir-pikir memang untuk tidak lagi turun ke jalan, Pak Anggi ya. Ada aturan itu, bukan pemerintah mengajari pemerintah kota mengajari kita larang bersedekah, bukan. Cuma supaya kita tuh jangan memanjakan mereka gitu, dan mereka ini yang diganjal gepeng ini, maksud tadi yang misalnya masalah Pak Ogah juga tuh. Jadi kebiasaan gitu akhirnya kan, yang tadi dia artinya pemerintah mengajar dia supaya tidak malas, dan mungkin pemerintah kota sudah mencoba memberikan dia ruang, edukasi sudah kasih wanti-wanti, tapi mereka masih bandel juga, masih keras kepala gitu kan, akhirnya turun lagi ke lapangan. Itu intinya ya, bukan ini salah kaprah. Terus kemudian juga bagaimana mensosialisasikan aturan ini ke warga yang belum tahu. Ini kan tidak semuanya
warga Makassar mendengar RRI, ada yang nggak dengar juga. Itu kalau bisa disosialisasikan ke jalanan dengan mobil Satpol PP bahwa ada undang-undangnya supaya ini jadi orang yang nggak tahu jadi tahu. Oh iya, jadi akhirnya yang gepeng anjalnya tadinya biasa mereka jalan, sekarang karena ada yang mobil ngasih ke dia, akhirnya mereka berkurang dan sendiri akan hilang. Dengan sendirinya akan hilang ya, seperti itu. Iya, Oke, karena sudah mungkin sudah berusaha ya, wali kota sudah berusaha, dan juga tadi Pak Herman juga mungkin mas saya ayam ya, karena mungkin kayak gitu sudah ditegur diginin ya gitu lagi gitu kan. Oke, begitu akhirnya patutlah kayak gini. Gitu aja, jangan salah kaprah itu aja intinya ya. Jangan salah kaprah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anggi kembali ya. Memang benar sih ketika masyarakat sudah mulai tidak memberikan upah atau memberikan sedekah kepada Pak Oga, kepada anak-anak jalanan atau kepada pengemis di jalan ini, maka dengan sendirinya ini mereka akan hilang sendiri. Sudah pikir-pikir, meskipun saya turun di jalan tidak akan ada yang memberi karena takut akan sanksi atau denda yang dihadirkan sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Kita terima kembali komentar Anda di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Iya, Pak Abdullah Sewang. Iya, Mbak Arti. Iya, silakan komentarnya Pak Abdullah Sewang. Jadi ini pertama-tamanya ini anak-anak ini mereka hanya coba-coba saja. Coba-coba. Jadi dia coba-coba saja itu. Pada waktu kendaraan padat, pada waktu jalanan-jalanan dikerja, iya ada penggalian itu yang dulu itu. Dari situ kendaraan pada sesak di situ, padat muncul dia. Iya, dia muncul datang mencoba-coba mengatur. Mereka mendapat imbalan. Di situ loh enak ini. Terus ini ya, dia jalankan terus. Akhirnya lanjut terus sambil memanggil teman-teman yang lain begitu ya. Iya, ini lanjut terus. Di sini dipanggil teman-temannya bilang, kau atur di sini, kita begini, ini sudah terjadi yang begini ini. Jadi solusinya menurut Pak Abdullah Sewang seperti apa? Ini supaya memutus inilah rantai-rantai yang seperti itu. Sebenarnya tidak perlu jadi permasalahan panjang lebar ini masalah. Iya, hanya kalau memang pemerintah mau menghapuskan satu kali, Ji. Iya, dapat petugas usur tidak ada. Iya, begitu, Ji. Tapi kan memang beberapa bulan yang lalu ini sempat memang tidak ada sama sekali anjal ataupun juga gelandangan ya yang kita lihat. Tetapi akhir-akhir ini malah makin banyak ini Pak Abdullah Sewang. Jadi memang kayaknya harus ada aturan yang mengikat ini supaya tidak ada lagi anjal ataupun juga Pak Oga ataupun juga pengemis yang berkeliaran ini di ruas jalan Kota Makassar. Karena semua tahu bahwa di situ ada gula. Jadi dia sudah jadi bagikan dia semut. Karena dia bilang di situ ada gula, di situ sudah datang semua. Oke. Jadi kalau Pak Abdullah Sewang ini setujukah dengan aturan ini atau seperti apa? Kalau itu setuju saja. Setuju aja. Iya. Karena untuk membersihkan kota perjalanan itu, iya. Oke. Baiklah, kalau gitu terima kasih Pak Abdullah Sewang juga sudah berpartisipasi pagi hari ini. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Faisal Kota Makassar ini juga sudah berpartisipasi bersama kita pendengar di Opini Publik Lintas Makassar pagi ya. Kita terima kembali partisipasi Anda untuk berkomentar saat ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pak Wibi. Ya. Silahkan Pak Wibi. Begini Mbak ya, ini masalah anjal gepeng, sama peliknya mengatasi korupsi dan narkoba. Sama-sama ya? Sama-sama sulitnya, sama-sama peliknya. Muncul tenggelam. Hari, besok akan muncul lagi. Begitu juga narkoba korupsi. Nah, karena begini masalah anjal. Saya pernah lihat ya, bahkan sering saya lihat, ada orang membawa anak kecil ya, balita. Iya, banyak. Ganti-ganti. Ini maksudnya begini, anaknya ganti-ganti. Ini hari saya lihat anaknya agak kurus, perempuan. Orang yang sama itu Pak Niko Beni, Pak Wibi. Ya? Orang yang sama. Orangnya sama, anaknya yang ganti-ganti. Oke. Anak yang dibawa itu bergantian. Bawanya ini hari anaknya kurus ya, perempuan.
Besok anak laki-laki gemuk. Saya bilang, ini anaknya siapa ini? Saya tanya, Bu, siapa punya anak saya? Kok hari-hari ganti-ganti anaknya? Ataukah ada jasa penyewaan bayi atau balita ini? Ya, dulu memang pernah ada. Tak tahu lah kalau sekarang. Kemudian juga, saya itu nggak kalau saya mau kasih, saya kasih. Kalau tidak. Itu saja dari niat saya. Tidak terlalu banyak bertele-tele begini segala macam apa. Kalau saya mau kasih, saya kasih. Kalau tidak. Habis perkara. Tapi kalau dengan adanya aturan ini yang akan diterapkan tahun 2022, ketika kita memberi itu kita kena sanksi loh. Iya, kalau kena sanksi, kalau dilihat, kalau tidak dilihat bagaimana? Awas CCTV ya. Ya, itu kan begini. Ini aturannya sudah lama, sudah ada dulu. Tapi kenyataannya bagaimana? Tidak ada efek jerahnya. Saya katakan sama peliknya dengan narkoba dan korupsi ini. Saya dulu pernah juga ada sanksi, tapi kenyataannya kan hanya berapa bulan. Bahkan dulu pernah kejadian, Mbak ya. Ketika dilarang di jalan, mereka mendatangi rumah ke rumah, door to door. Jangan sampai itu akan terjadi lagi nih, karena dilarang di jalan malah datang ke rumah-rumah ini. Iya, dulu pernah itu sama sing itu tuh datang ke rumah. Jadi bagi saya, apalagi bansos yang dipakai untuk mereka dikorupsi oleh menteri sosialnya yang menteri sosial yang lama. Nah, ini tambah runyam lah. Maka saya katakan peliknya sama dengan korupsi dan narkoba. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wibi yang ada di Kota Makassar menjadi penelpon terakhir kita di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk saat ini. Dan terima kasih ya buat semua komentar yang sudah hadir, baik yang setuju maupun juga yang tidak setuju, karena memang topik ini menarik. Ada dilema tersendiri dari kita sebagai masyarakat Kota Makassar yang kadang ingin memberi, tetapi karena dengan keberadaan aturan baru yang terus digenjot, terus disosialisasikan hingga akhir tahun 2021 ini, mungkin membuat kita berpikir-pikir ya, apakah kita akan memberi kembali ataukah tidak. Namun juga ini kita lihat manfaat positif dari aturan ini. Apakah ketika tidak ada lagi masyarakat yang memberikan upah kepada Anjal, kepada Pak Oga, kepada gelandangan yang ditemui, maka juga bisa akan meminimalisir atau bahkan hilang seluruhnya, tidak terlihat lagi, tidak terdeteksi lagi ya di titik-titik yang ada di Kota Makassar. Dan topik opini publik ini mendengar juga akan kembali dibahas di dialog interaktif Lintas Makassar Pagi pukul 9 nanti, yang akan menghadirkan topik dialog bersedekah kepada pengamen Anjal Gepeng kena sanksi. Dan sebentar juga akan ada narasumber yang hadir ya, yaitu ada Ibu Rusmayani Majid ini selaku Kadis Sosial Kota Makassar, dan juga ada Pak Mansur Rajab, sosiolog, yang akan memberikan pengertian, memberikan berkomentar ini terkait topik dialog bersedekah kepada pengamen Anjal dan Gepeng kena sanksi, dan akan dipandu sebentar oleh rekan kami Rahmadani. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari ini Jumat 8 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.